Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dibukakan beribu pintu rezeki yang lainnya. Sahabat semua, kali ini saya akan mengerjakan modul refleksi dalam pembelajaran SD. Dan detail modulnya seperti ini. Refleksi dalam pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Nah, selanjutnya ini sudah saya lakukan view dan sebagainya, dan ini sudah saya lakukan. Kemudian cerita reflektif setelah mempelajari ini, dan selanjutnya kita kerjakan post test. Dan ini pernah saya coba kerjakan namun belum selesai ya. Oke, saya kerjakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini yang tidak dilakukan pendidik ketika meminta peserta didik untuk melakukan refleksi adalah titik-titik. Nah, merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan fase pemahaman peserta didik. Ini harus dikerjakan ya. Menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik untuk berefleksi, ya. Nah, kemudian meminta semua peserta didik untuk menyampaikan atau menunjukkan hasil refleksinya. Nah, ini bisa dikategorikan tidak perlu juga. Kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu refleksi bagi peserta didik. Nah, ini juga perlu dilakukan. Berarti yang tidak dilakukan yang ini. Saya coba ini ya, yang C. Lanjut. Budita, seorang guru SMK, pada akhir proses pembelajaran, beliau mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Dalam proses refleksi, Budita meminta peserta didik untuk bisa berbagi hasil refleksi. Namun ketika salah satu peserta didik sedang berbagi, ada peserta didik lain yang asik berbicara dengan teman sebelahnya, mengomentari tentang hasil refleksi temannya. Berikut ini yang perlu dilakukan oleh Budita adalah menunjuk kedua peserta didik tersebut untuk menyampaikan hasil refleksi, mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain, mengingatkan bahwa semua peserta didik akan diminta untuk menyampaikan hasil refleksi, meminta peserta didik untuk berhenti berbagi dan menulis hasil refleksi catatan pribadi masing-masing. Ini yang paling tepat adalah mengajak peserta didik untuk kembali melihat kesepakatan kelas mengenai menghargai orang lain. Selanjutnya, Bu Maria adalah seorang guru bahasa SMP. Bu Maria ingin mengajak peserta didiknya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Bu Maria telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memandu proses refleksi pembelajaran tersebut. Bagi para peserta didik, refleksi pembelajaran yang dirancang oleh Bu Maria merupakan sebuah kegiatan baru, dan mereka tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, sehingga dalam proses refleksi yang berlangsung, peserta didik cenderung diam dan tidak berbagi secara lisan. Apa yang dapat dilakukan oleh Bu Maria sehingga proses refleksi pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik? A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyiapkan hasil refleksi secara tertulis bagi yang bersedia. B. Menunjuk beberapa peserta didik untuk menyampaikan secara lisan hasil refleksinya. C. Menutup sesi refleksi setelah memastikan tidak ada peserta didik yang mau menyampaikan secara lisan. D. Meminta semua peserta didik untuk mencatat pertanyaan panduan dan menjawab, kemudian dikumpulkan besok paginya. Yang paling tepat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksi secara tertulis bagi yang bersedia. Ini ya. Lanjut, yang pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang perlu menjadi perhatian pendidik ketika menyusun pertanyaan refleksi adalah merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan fase pemahaman peserta didik. B. Peserta didik diajak untuk berefleksi di tengah lapangan. C. Meminta semua peserta didik untuk menyampaikan menunjukkan hasil refleksinya. D. Merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan keinginan pendidik.
Yang paling tepat adalah merancang pertanyaan refleksi sesuai dengan fase pemahaman peserta didik. Selanjutnya, soal yang kelima. Di bawah ini yang termasuk pertanyaan refleksi adalah: kapan kamu akan pulang? B. Bagian mana yang menyenangkan dari pembelajaran ini? C. Apa saja hasil karyamu dalam pembelajaran ini? D. Apa yang sedang kamu kerjakan saat ini? Di bawah ini yang termasuk pertanyaan refleksi adalah yang ini. Bagian mana yang menyenangkan dari pembelajaran ini? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, nomor 6. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Saya saling puas saat berhasil melakukan titik-titik. 2. Cara yang paling membantu saya dalam memahami topik ini adalah titik-titik. 3. Saya masih perlu belajar lagi saat melakukan titik-titik. 4. Target saya pada pembelajaran selanjutnya adalah titik-titik. 5. Saat belajar minggu ini, saya berhasil melakukan titik-titik. Pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid adalah pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid fase A adalah yang tidak tepat, berarti yang tidak perlu dilakukan untuk fase A. Fase A itu kelas 1 dan 2. Kita lihat. Dua dan 4 ya. Ini yang paling. Nih, kita lihat, cek ulang jawaban. Oke. Kalau ada yang mau dirubah berarti harus dirubah. Kalau tidak, kita kumpulkan. Mudah-mudahan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Nah, artinya alhamdulillah saya berhasil mengerjakan post-test pada modul ini. Oke, refleksi dalam pembelajaran SD ini saya sudah selesaikan dengan baik. Oke sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sharing saat ini bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.